أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam program Ramadan Mubarak. Pada program ini insya Allah kita akan membahas dan membedah ayat-ayat suci Al-Quran, terjemah dan juga tafsirnya yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Pada hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh rekan-rekan mahasiswa Jamiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membahas surah An-Naba. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pembacaan surah An-Naba yang akan disampaikan oleh mahasiswa Jamiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran Surah An-Naba ayat 1 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang berita yang besar, yang tentang itu mereka berselisih. Sekali-kali tidak, segera mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, segera mereka akan mengetahui. Tidakkah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami telah menciptakanmu berpasang-pasang, dan kami telah menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami telah menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami telah menjadikan di atas kamu 7 langit yang kuat. Dan kami telah menjadikan matahari sebagai pelita yang bersinar terang. Dan kami telah menurunkan dari awan-awan yang tebal air hujan yang lebat, supaya kami mengeluarkan dengan itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang rimbun. Sesungguhnya hari keputusan itu telah diterapkan. Pada hari nafiri akan ditiup, maka kamu akan datang berkelompok-kelompok. Dan langit akan dibuka, maka jadilah pintu-pintu. Dan gunung-gunung akan dijalankan, maka akan seperti fata morgana. Sesungguhnya jahanam adalah tempat mengintai, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, yang akan tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya kesejukan dan tidak pula minuman, kecuali air mendidih dan cairan busuk yang dingin sekali. Pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada penghisaban, dan mereka sungguh-sungguh telah mendustakan tanda-tanda kami, dan segala sesuatu kami telah mencatatnya dalam sebuah kitab. Maka rasakanlah olehmu, maka kami tidak akan pernah menambah bagi kamu kecuali azab. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa sudah diterapkan kemenangan, kebun-kebun dan anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan piala-piala yang terisi penuh. Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan sia-sia dan tidak pula dusta. Ganjaran dari Tuhan engkau, pemberian yang cukup. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara dengan Dia. Pada hari ruh dan malaikat-malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak akan berbicara kecuali siapa yang Tuhan Maha Pemurah memberikan izin kepadanya. Dan ia berkata dengan benar, itulah hari yang pasti datang, maka barang siapa yang menghendaki, biarkan ia mencari jalan kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu tentang azab yang dekat, suatu hari ketika orang akan melihat apa yang dahulu telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang yang kafir akan berkata, alangkah baiknya aku dahulu jadi tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan jazaa atas pembacaannya, bagus sekali, Masya Allah. Baik pemirsa, dalam menjelaskan tafsir dari surah An-Naba ini, insya Allah saya akan menyampaikan bersumber dari kitab Tafsir Kabir karya Hadrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau di dalam awal kitab Tafsir Kabir mengingatkan kita bahwa surat An-Naba ia surat Makkiyah, bahwa surat An-Naba ini adalah surah Makkiyah.
yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Dan tentunya ayat ini dan beberapa ayat yang lain dalam surah An-Naba itu disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi masa awal Islam. Ketika umat Islam masih sedikit pengikutnya, pengaruhnya pun masih sedikit. Tentunya hal ini memiliki sebuah khasanah yang sangat besar. Berbeda dengan surah Madaniyah, dengan surah Makkiyah. Kalau surah Makkiyah itu berisikan tentang keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. Adapun surah Madaniyah itu berisikan tentang hukum, puasa, zakat. Jadi seibarat bangunan, bahwa surah Makkiyah itu pondasi. Ya. Adapun jendelanya, atapnya, itu adalah surah Madaniyah. Keimanan sangat penting, mengingat sebuah hukum dapat kita lakukan dengan semaksimalnya jika didasari oleh keimanan yang kuat. Kita saat ini melihat bahwa banyak orang yang tahu tentang kewajiban sholat, orang banyak yang tahu tentang kewajiban bayar zakat. Tapi faktanya karena tidak ada keimanan, banyak yang lalai dalam mendirikan sholat, dalam membayar zakat. Bukan berarti mereka tidak tahu wajibnya atau tidak tahu pahalanya. Mereka tahu, dalam konsep hukum tahu. Tetapi karena keimanannya tidak kuat, tidak memahami dasar keimanan tersebut, maka banyak sekali hukum-hukum di dalam Islam yang terabaikan. Lalai dalam puasa, lalai dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Itulah mengapa surah-surah Makkiyah sangat dikuatkan pondasi keimanannya agar kemudian ketika keimanan kuat, maka hukum itu akan menjadi sangat mudah kita kerjakan. Bahkan menjadi sebuah kebutuhan, sudah tidak lagi menjadi sebuah beban. Itulah mengapa di dalam kitab Tafsir Kabir, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, "Ye suratun naba kehlatihe, kyunke isme asal zikr ek naba azim kahe." Ya. Karena di dalam itu ada pesan yang sangat besar. Naba adim, naba yang sangat besar. Isurat B ba'dal maut, Quran Karim ya ghalib Islam ka zikrhe. Jadi an-naba ini mengandung 3 pesan besar. Yang pertama adalah kehidupan setelah kematian, kemuliaan Al-Quran, dan kemenangan Islam. Bayangkan, tadi saya di awal ingatkan bahwa surah An-Naba ini diturunkan oleh Allah Ta'ala ketika Islam masa awal. Masih sedikit jumlahnya, pengikutnya juga orang biasa, pengaruhnya pun tidak ada. Maka menjadi sebuah pesan yang sangat besar ketika Allah Ta'ala firmankan bahwa ada kehidupan setelah kematian, kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran, dan kemenangan Islam. Pasti di dalamnya ini sesuatu hal yang luar biasa. Itulah mengapa An-Naba ini menjadi ayat surah yang memiliki kajian yang sangat dalam. Karena betul-betul mengingatkan kita tentang 3 hal tadi. Ayat ini diawali dengan ayat amma yatasa'alun. Amma itu terdiri dari 2 kata sebetulnya. An dan ma. Ketika disambungkan maka dia jadi amma, ya. Karena nun berjumpa dengan mim, maka dia menjadi idgham, maka dia di syiddah, dan an itu huruf jar, maka ma alifnya hilang, maka dia menjadi amma. Tidak menjadi an, ma, tidak, amma gitu. Artinya adalah tentang apa? Mengenai apa? Yatasa'alun, mereka saling bertanya. Yatasa'alun berasal dari kata tasa'ala, artinya saling bertanya, ya. Mereka saling bertanya. Nah, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan bahwa di dalam bertanya itu ada tiga manfaat.
Yang pertama Huzur sampaikan ziyadati ilm kelie. Pertama untuk menambah keilmuan. Misalnya Huzur contohkan seseorang ingin tahu tentang alamat seseorang. Maka dia akan bertanya, di mana sih rumah Bapak A misalnya. Dengan bertanya, maka dia akan menambah ilmu ya. Yang kedua, bahwa dengan bertanya imtihan kelie, ingin menguji. Dengan bertanya itu ingin menguji si A atau si B ini tahu atau tidak ya tentang satu perkara. Bisa saja dia si penanya itu sudah tahu sebetulnya, tapi karena ingin menguji, maka itu disampaikan, ditanyakan. Seperti rekan-rekan mahasiswa jamiah, ada ujian kan di kelas, bukan berarti Pak dosen yang nggak tahu isi A jawabannya, tapi dia ingin tahu anak-anak jamiah mahasiswa ini tahu tidak jawabannya dari pertanyaan yang disampaikan. Nah yang ketiga, izhar ta'ajub kelie, untuk menzahirkan keagungan. Hikmah dari pertanyaan Huzur Atsani radhiyallahu ta'ala anhu di sini mengingatkan kita bahwa seseorang bertanya izhar ta'ajub kelie, untuk menzahirkan sebuah keagungan atau sebuah kemuliaan. Contohnya Huzur menyampaikan di dalam kitab Tafsir Kabir seperti seorang ayah yang bertanya sama anaknya, kebetulan anaknya nakal. Wahai anak, kamu tahu siapa saya? Pertanyaan di situ bukan berarti bahwa sang bapak atau sang anak tidak tahu posisi masing-masing, tetapi ingin menegur anaknya bahwa kamu sudah nakal, saya ini bapak kamu. Kamu jangan nakal, kamu jangan bertingkah atau berlaku tidak sopan. Yang kedua, Huzur memberikan contoh bahwa seorang atasan, seorang bos menegur kepada bawahannya yang juga nakal, tidak disiplin. Apakah kamu tidak tahu siapa saya? Itu juga sama. Jadi pertanyaan itu memiliki tujuan dan makna Huzur sampaikan. Pertama, tadi ziyadati ilm kelie, untuk menambah ilm, pengetahuan. Yang kedua, imtihan kelie, untuk menguji orang. Nah yang ketiga ini adalah izhar ta'ajub kelie. Nah ayat amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, maksudnya adalah pada hal yang ketiga. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah di masa awal, mereka itu saling bertanya satu sama lain, bukan masalah ingin menambah ilmu, tapi mereka tuh kaget, heran, dan ingin mengetahui keagungan apa di balik an-naba ini. Jadi, nah, kemudian di ayat selanjutnya, anin nabail azim, mengenai pesan yang besar. Nah, an-naba tadi sudah kita ketahui adalah sebuah pesan yang besar, ditambah dengan azim. Ya. Artinya ini kalau dalam bahasa Inggris adalah best of the best. Ini sebuah pesan yang memang luar biasa. Nah, Imam Raghib Huzur menyampaikan dalam kitab Tafsir Kabir ini, Imam Raghib menyampaikan bahwa an-naba itu artinya zu faidatin azimatin yahsulu bihi ilm ghalabatud dhani. Bahwasanya yang disebut dengan kategori an-naba itu, pertama dia memiliki zu faidatin. Pasti memiliki faedah-faedah. Memiliki kebermanfaatan. Azimatin, faedah yang sangat besar. Yang kemudian yahsulu bihi ilm, yang betul-betul memberikan sebuah keilmuan yang menghilangkan zon, menghilangkan sakwa sangka, prasangka dan lain sebagainya. Itulah mengapa sangat penting untuk kita pahami bahwa nabi adalah wujud penerima an-naba. Oleh karena itu jika kita mendengar kedatangan seorang nabi, maka kita harus teliti. Jangan ditolak, dimusuhi jangan, teliti. Quran menyampaikan bahkan orang fasik datang, kita harus teliti. Apalagi seorang nabi pembawa an-naba, pesan yang sangat besar. Rasulullah SAW membawa pesan yang sangat besar. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun, seorang nabi pun membawa pesan yang sangat besar. Beliau mengingatkan umat Islam, Nabi Isa sudah meninggal, bahwa kenabian tetap terbuka dan wahyu pun tetap terbuka sepeninggal Rasulullah SAW. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa jamiah, silakan.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hadid Muhammad Talha. Saya ingin bertanya, Pak. Tolong jelaskan bagaimana pandangan akhirat menurut Islam. Baik, terima kasih. Ya, ketika konsep kehidupan setelah kematian ini disampaikan kepada orang-orang kafir, musyrik di Mekah pada masa awal, tentu hal ini menimbulkan satu penolakan. Karena orang-orang kafir di Mekah pada masa itu pasti akan menjawab, bagaimana akan ada kehidupan? Kalau badan kita saja kemudian musnah, tulang kita pun dimakan oleh belatung dan lainnya hilang, apalagi di Mekah itu panas ya. Lantas jasad tidak ada, bagaimana akan ada kehidupan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ada kehidupan? Nah, sebenarnya di dalam ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya itu akan dijelaskan apa dan bagaimana kehidupan setelah kematian. Namun untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kehidupan di akhirat nanti, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam buku Filsafat Ajaran Islam, beliau menyampaikan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, bahwa tentunya kehidupan di akhirat nanti akan berbeda dengan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan ruh, kehidupan rohani. Karena tadi jasad kita hancur, badan kita pun hancur, rusak, musnah ya. Tentu yang akan bangkit dan akan hidup adalah rohani kita, ruh kita. Nah, kehidupan ruh di alam akhirat nanti tentu dia akan memiliki badan yang berbeda, jasad yang berbeda. Tergantung bagaimana amal solehnya atau perbuatan baik atau perbuatan buruknya. Jika selama di dunia dengan rahmat Allah dan karunia Allah banyak melakukan kebaikan, maka Hadrat Masih Maud menyampaikan seolah bercahaya. Ya. Namun jika kemudian semasa hidupnya berlaku dosa, kejahatan dan keburukan, maka akan muncul kegelapan. Jadi kehidupan ini tentunya menjadi sebuah rahasia. Tapi insya Allah nanti dalam ayat-ayat ini akan dijelaskan. Saya akan lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka mengenai hal ini saling berbantah. Nah, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Tafsir Kabir menyampaikan, ketika pesan ini disampaikan kepada kafir Mekah pada waktu itu, mereka saling berbantah. Berbantah bagaimana? Sebagian menerima, sebagian menolak. Kebanyakan tentu dia akan menolak. Tetapi ada sebagian yang menerima. Karena rupanya di dalam kultur dan pemahaman orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, mereka juga punya keyakinan bahwa memang ada kehidupan setelah kematian, meskipun bentuknya tidak sesuai dengan konsep Islam. Huzur di sini radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyampaikan, contohnya katanya, orang Mekah itu yakin di masa awal, orang jahiliyah itu, bahwa kalau ada orang yang meninggal, dibunuh misalnya, dan tidak dibalaskan dendamnya, maka dia akan gentayangan, dan dia akan berbentuk seperti seekor burung hantu, dan dia akan menakut-nakuti setiap malamnya. Jadi ketika sebagian orang yakin di sana bahwa memang ada kehidupan setelah mati, lalu ketika Islam menyampaikan bahwa memang ada kehidupan setelah mati, meskipun dalam konsep yang lebih baik pemikirannya seperti itu, maka mereka saling berbantahan, tidak sepakat. Sebagian menerima, sebagian menolak, karena memang secara fakta kultur mereka memang yakin. Ya di Indonesia sendiri kan kita sering dengar ya, kalau ada yang meninggal, kemudian tidak wajar, arwahnya gentayangan, ya kemana-mana. Nah, Islam ingin mengajarkan bahwa tidak seperti itu, ya, tidak dalam gambaran seperti itu. Jadi inilah mengapa Al-Quran selanjutnya mengingatkan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Tidak seperti itu ya.
mereka segera akan mengetahuinya dan pasti mereka akan segera mengetahuinya. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami ayat ini secara mendalam. Namun memang karena kita dibatasi oleh waktu, insya Allah dalam episode yang akan datang, kita akan bahas poin demi poin, ayat demi ayat, sehingga kita mendapatkan gambaran tentang pesan yang sangat besar ini. Baik, pemirsa MTA yang berbahagia, demikianlah pembahasan dari surah An-Naba yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita di dalam memaknai ayat demi ayatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.